إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masih di hadis yang pertama dalam Kitabul Jami' atau Kitabul Jami' yang membahas tentang hak muslim atas muslim yang lainnya. Kita masuk ke bagian yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Apabila saudaramu ini meminta nasihat kepadamu, fansahhu, maka hendaklah berikan kepadanya nasihat. Jamaah sekalian yang saya hormati, pembahasan tentang kita saling menasihati, lebih-lebih yang berkaitan apabila saudara kita meminta nasihat, maka hendaklah kita memberikan nasihat yang kita ketahui. Disebutkan bahwasanya makna dari nasihat sudah menjadi bahasa Indonesia ya, nasihat. Nasihat iradatul khairi lil mansuhi lahu, keinginan kebaikan yang diberikan kepada orang yang dinasihati. Wa dzalika bidu'aihi ila ma fihi shalah wa nahyihi amma fihi al-fasad, yaitu dengan menyerunya kepada apa yang ada di dalamnya kebaikan dan melarang dari apa yang ada di dalamnya kerusakan. Dan ini berkaitan dengan perkara-perkara agama, perintah-perintah Allah, perintah Rasulnya, baik yang supaya seseorang tidak terkena dalam larangan, baik larangan Allah dan Rasulnya yaitu bermaksiat kepada Allah, ataupun yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Ketika seseorang menginginkan kebaikan untuk orang yang ia berikan nasihat, maka itu adalah nasihat secara syar'i yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya yang berkaitan dengan nasihat, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ini menunjukkan keutamaan nasihat, bahwasanya nasihat dibangun di atas agama, dibangun di atas nasihat. Apabila tidak memberikan nasihat, maka tidak ada agama. Ini menunjukkan hal yang besar yang berkaitan dengan nasihat. Sehingga Jarir ibn Abdullah al-Bajali, beliau mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim wa ala firaki al-musyrik. Saya berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, untuk menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Antum bayangkan nasihat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iringkan dengan perkara-perkara yang sangat besar dalam agama. Agama ini itu salat, zakat, yang apabila seseorang tidak melaksanakannya diperangi. Ini menunjukkan nasihat ini perkara yang besar. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza stansahaka fansahu." Apabila seseorang dari orang yang beriman meminta nasihat kepadamu dan engkau mengetahui kebaikan di dalam perkara yang dimintakan nasihat oleh orang tersebut berkaitan dengan apapun juga, baik tentang dunia, tentang akhirat, tentang perdagangan, tentang perkebunan, apapun itu, tentang pernikahan, tentang apa saja. Ketika seorang meminta orang lain untuk nasihat darinya, maka orang yang diminta nasihat ini apabila dia mengetahui kebaikan, baik itu dari pengalaman, baik itu dari ilmu yang dia ketahui dari bidang kedisiplinan yang ia geluti, atau profesi yang ia ketahui, tidak boleh disembunyi-sembunyikan, tidak boleh. Wajib untuk menjelaskan kepada orang yang beriman yang meminta nasihat kepada orang yang diminta. Harus, wajib. Sehingga tidak boleh untuk menyembunyikan. Dengan ketentuan apa? Aliman, dia mengetahui. Apabila tidak mengetahui, maka tidak boleh dia menerka-nerka dan mereka-reka atau menduga-duga. Dan akan kita bahas yang berkaitan dengan syarat-syarat seseorang memberikan nasihat. Dan apabila dia tidak mengetahui dari perkara yang dimintakan nasihat darinya, dia tidak mengetahui sama sekali, maka cukup bagi orang yang diminta nasihat ini untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang meminta nasihat. Maka pertanyaannya, apabila seseorang itu tidak meminta nasihat kepada kita, kemudian apa hukum bagi kita? Apakah boleh kita mendatanginya kemudian menjelaskan perkara yang ia geluti? Maka sebagian ulama mengatakan haruslah dia itu mengetahui, melihat. Orang yang menggeluti sesuatu yang kita lihat itu adalah perkara yang salah, ada mudaratnya ataukah tidak? Apabila ada mudarat, baik mudarat dunia ataupun akhirat, apapun itu, ataupun ada dosa yang akan dilakukan oleh seseorang, misalnya orang berencana tentang ini dan itu, atau misalnya gampangnya mau beli rumah, kemudian kita tahu misalnya seorang dia biasa jual beli rumah, dia tahu pasarannya berapa, maka misalnya dia hanya mendengar saja si fulan akan beli dengan nilai yang sangat besar, yang di luar dari harga pasaran, maka bisa untuk datang ke orang yang akan beli kemudian memberikan nasihat walaupun tanpa diminta. Yang penting bisa menghilangkan kemudaratan bagi orang yang bisa jadi akan melakukan satu hal yang kita ketahui ini ada kemungkaran. Baik itu kemungkaran dalam apa yang ia akan lakukan ataupun kemungkaran dari maknanya yang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama pun mengatakan wajib untuk memberikan nasihat walaupun orang yang dinasehati itu tidak meminta dan bertanya kepadanya. Walaupun nanti banyak tuduhan. Tuduhannya apa? Ini ikut campur. Tuduhannya apa lagi? Ini bikin ribet saja. Ada lagi tuduhannya, apa sih keperluan dia? Maka dalam bermuamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan patokan yang dengan ataupun kaedah yang dengannya kita bermuamalah dengan manusia. Kata Rasulullah, "Faman kana minkum yuhibbu an yuzahzaha 'anil nar
wa yadkhulal jannata wal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas kama yuhibbu an yu'ta ilaih. Kata Rasulullah memberikan kaidah, siapa yang di antara kalian ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kita semua mau masuk surga enggak? Dijauhkan dari api neraka, itu semua cita-cita kita. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Rasulullah katakan, siapa di antara kalian mau masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, maka hendaklah ketika kematian mendatanginya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini harus ketentuan pertama. Ketentuan yang kedua, apabila ingin masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, hendaklah dia bermuamalah dengan orang sebagaimana dia berharap orang itu bermuamalah dengannya. Jadi ketika dia akan melakukan suatu perbuatan atau berkata dengan perkataan, sebelum perkataan ini keluar, sebelum tindakan dia lakukan, maka harus dia timbang apabila perkataan ini ditujukan kepada dirinya bagaimana. Apabila sikap ini, perbuatan ini ditujukan kepadanya bagaimana. Harus ditimbang demikian. Dan ini kaidah dalam kita bermuamalah dengan orang lain. Apabila kita bersikap demikian, mau enggak apabila kita dibalikkan orang yang bersikap demikian kepada kita. Sehingga ini menunjukkan bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Ketika seorang selamat dari kesalahan-kesalahan dunia maupun kesalahan-kesalahan di akhirat, maka tentu orang tersebut apabila kita yang diingatkan, kita akan mengucapkan apa? Terima kasih, jazakumullah khair. Semoga Allah memberikan balasan yang baik untuk engkau dalam semua permasalahan. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka benar-benar ketika memberikan nasihat dengan nasihat yang luar biasa. Walaupun ketika memberikan nasihat itu bisa jadi mereka tekor dalam memberikan nasihat. Tekor dari dunia ataupun dari perkara-perkara yang lainnya. Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, seperti Al-Hasan ibn Ali sahabat yang beliau itu suka menikah. Kalau sekali menikah 4 dan mentalak 4. Jadi rombongan menikah dan rombongan juga ditalak. Dan ini terkenal sekali. Ketika Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma masuk ke kota Kufah, maka dia meminang salah seorang perempuan di kota Kufah. Maka bapaknya yang diminta ini mendatangi Ali radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Ali, wahai sahabat yang mulia, apa pendapat engkau tentang anak engkau? Ini, jadi kalau ada orang minta, dan ada beberapa orang anda dapati, bahkan bisa dikatakan ustadz, ketika ada yang datang bawa anaknya, yang ditanya ayahnya atau yang membawanya, bagaimana pendapat antum tentang ini? Ditanya langsung. Saya mendapati ada beberapa orang, dan ini pernah dilakukan oleh Bani Hamdan. Dia bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, bagaimana pendapat engkau tentang Hasan putra engkau? Maka kata Ali radhiyallahu anhu, la tuzawwijuh, jangan kalian nikahkan putri-putri kalian dengan Hasan putraku. Fa innahu rajulun mitlaq. Hasan putraku ini gampang sekali mentalak istrinya. Maka walaupun dikasih tahu, maka orang Hamdani ini dia mengatakan, kami memiliki keinginan yang besar untuk berbesan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Hasan cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memiliki keinginan untuk berbesan dengan Rasulullah. Insya'a talaqaha wa insya'a amsakaha. Kalau dia mau dia pegang terus putri kami, kalau enggak tinggalkan, ganti yang lain. Jadi Ali radhiyallahu anhu sangat jujur sekali menyebutkan
apa yang ada pada diri Al-Hasan putranya. Begitu juga disebutkan oleh Al-Imam Tabrani dalam Mu'jam. Disebutkan bahwasanya sahabat yang mulia yang bernama Jarir ibn Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu mengutus salah seorang pembantunya untuk membeli kuda. Maka pembantunya ini, budak beliannya ini membeli kuda di pasar. Begitu mendapati kuda yang pas, kemudian kudanya ini dilihat kuda yang bagus, maka budak beliannya dari Jarir ini mulai menawar, menunjukkan keahliannya. Jadi disebut harganya berapa, dia tawar. Kadang-kadang kan orang kalau menawar tidak perasaan ya. Harga 500 ditawar 35.000. Ini mungkin keahlian dari pembantunya Jarir ini. Disebutkan harganya berapa sampai akhirnya sepakat. Harganya 300 dirham. Maaf, 300 dirham. Maka kemudian setelah sepakat harga, pemilik kuda ini dibawa oleh pembantunya Jarir menuju Jarir, dibawa ke rumahnya. Kemudian begitu sampai di rumahnya Jarir radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, Jarir bertanya, "Bika mishtaraital faras?" Berapa ini harganya? Maka si pembantu budak belian mengatakan apa? 300 dirham. 300 saja. Maka Jarir memperhatikan kudanya. Dilihat, kemudian dikatakan kepada yang punya kuda, "Ya sahibal faras, farasuka yusawi 500 dirham." Kuda engkau ini bukan 300 harganya. Harganya 500. Jadi seharusnya tawaran ini menurun, ini tawarannya apa? Naik. Ini nggak bisa harga kuda kayak gini harganya 300. Harusnya berapa? 500. Ya kata yang punya kuda udah jadi 300, raditu, saya udah ridho, bener nih 500 saya ridho, jangan ganti lagi. Dinaikin sama Jarir ibn Abdullah, dibawa sebentar. Kata Jarir, ini nggak boleh harganya 500, harusnya 800. Langsung cepat, raditu, saya ridho. Udah. Jadi yang tadinya harganya 300 berubah menjadi 800. Kemudian ketika ditanyakan tentang hal itu, tentu ghulamnya, budak beliannya kesal dan merasa susah dengan apa yang telah dilakukan oleh Jarir. Sebelumnya dia menawar dengan tawaran yang hebat, nggak taunya dinaikkan harganya menjadi 800. Kemudian ditanyakan oleh Jarir kepada Jarir tentang apa yang telah dia lakukan. Maka kata Jarir, "Ya bunayya, inni bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala nushi likulli muslim." Wahai putraku, wahai anakku, sesungguhnya saya telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim, siapapun muslimnya. Maka hendaklah apabila bermuamalah memberikan nasihat. Dan ini juga termasuk, mau nggak kita punya barang yang harusnya harga 800 kemudian dibeli dengan harga 300 saja, bahkan bisa kurang dari itu. Kita mau ataukah tidak? Maka apabila diri kita ketika memiliki barang jualan tidak mau demikian, maka hendaklah ketika kita bermuamalah dengan orang, hendaklah bermuamalah sebagaimana kita ingin seseorang bermuamalah dengan kita. Kemudian ada beberapa syarat yang bisa kita perhatikan ketika seseorang melakukan amalan yang besar ini, nasihat. Yang pertama, hendaklah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberikan nasihat. Artinya ketika memberikan nasihat dalam rangka mengharapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Niatnya melaksanakan perintah Allah.
Karena celaan dan nasihat itu serupa. Celaan apa? Seseorang menyebutkan kesalahan-kesalahan orang. Betul enggak? Disebut. Nasihat pun sama, menyebutkan kesalahan-kesalahan orang. Yang membedakan apa? Niat. Kalau orang yang ingin memberikan nasihat, niatnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya supaya orang yang dinasehati itu mengambil manfaat dari apa yang ia sebutkan, walaupun sama-sama menunjukkan kekurangan dari orang yang dinasehati. Dan senantiasa menganjurkan untuk orang yang dinasehati ini supaya mendapatkan kebaikan, supaya jauh dari keburukan apapun, keburukan dunia, keburukan akhirat, apapun itu. Sehingga ketika seseorang memberikan nasihat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan kebaikan walaupun sama-sama menyebutkan keburukan. Tanda dari seorang ikhlas ketika memberikan nasihat adalah dia memiliki semangat untuk memberikan nasihat kepada orang yang dia nasihati dan berupaya untuk memperbaiki keadaan dia, baik secara agama ataupun secara dunia, tergantung dari permasalahan yang ingin dia perbaiki, apapun itu. Bisa jadi ketika seorang berniaga jual beli, kita lihat, oh ini jual belinya kurang tepat ini. Apabila ini dan itu, maka seseorang bisa diberikan nasihat, kemudian dia akan lebih baik dalam berniaga. Sehingga ciri dari orang-orang yang mereka ikhlas dalam memberikan nasihat, ketika memberikan nasihat tidak berbasa-basi. Kalau salah dibilang salah, benar dibilang benar, dan tidak pernah menyebutkan kesalahan ataupun tidak menyebutkan kesalahan karena hubungan. Ini orang telah melakukan kesalahan yang besar misalnya, akan tapi karena dia itu memiliki hubungan kekerabatan dengan saya, maka tidak saya nasihati. Tidak. Orang yang ikhlas, siapapun yang melakukan kesalahan, maka dia berikan nasihat, dia sebutkan kesalahan-kesalahannya, dan di dalam hatinya dia mengharapkan perintah, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka menegakkan syiar yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, bahwasanya agama itu adalah nasihat. Yang kedua, syaratnya ada berapa? Syaratnya ada 7. Yang kedua, orang yang memberikan nasihat hendaknya dia mengamalkan apa yang dia katakan. Lebih-lebih yang berkaitan dengan perkara agama, hendaknya dia mengamalkan apa yang dia katakan, dan hendaknya dia senantiasa mengamalkan apa yang dia nasihatkan. Jangan sampai perkataan yang dia ucapkan diingkari oleh perbuatannya, sehingga ini adalah hal yang kita tidak berkenan, baik itu secara syariat ataupun secara akal. Orang memberikan nasihat, akan tetapi orang yang memberikan nasihat tersebut tidak melakukan apa yang dia katakan. Bahkan ini menjadi hal yang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. Di dalam surat As-Saff ayat kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata dengan apa-apa yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah besar ketika kalian berkata sedangkan kalian tidak mempraktekkan apa yang kalian katakan. Ketika memberikan nasihat sangat jago, sangat hebat.
dalilnya tidak berhenti baik dari ayat ataupun dari hadis, akan tetapi pengamalan terhadap nasihatnya maka dia nol besar, maka apa yang dia lakukan Allah katakan kabura maqtan, sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang demikian. Dan ini sifatnya siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian memerintahkan manusia untuk melakukan kebajikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian. Harus yang pertama kali melakukan adalah orang yang memerintahkan. Bahkan Allah tutup ayat tersebut dengan afala ta'qilun, apakah kalian itu berakal? Apabila kalian ini menyatakan apa yang kalian katakan itu suatu hal yang bermanfaat, baik bagi dunia kalian ataupun akhirat kalian, seharusnya kalianlah yang pertama kali melakukannya, bukan orang lain. Ini mah orang disuruh melakukan, akan tetapi diri sendiri dia tidak mau. Ini sifat orang-orang Yahudi. Contohnya apa? Ketika ghulam Yahudi, anak muda atau anak kecil dari kalangan Yahudi yang dia sakit, yang biasa datang ke rumahnya Nabi atau dekat dari rumahnya Nabi, kemudian Nabi kehilangan, kemudian Nabi bertanya, kemudian Nabi menjenguk anak Yahudi ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mendapati si anak ini dalam keadaan kepayahan, maka Nabi katakan qul la ilaha illallah. Yahudi kecil ini begitu diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, bisa jadi dia sebelumnya sudah terkagum-kagum dengan akhlaknya Nabi. Sudah tahu dengan bagaimana Nabi bermuamalah dengannya. Karena udah berapa kali dia bertemu dengan Nabi. Ketika diperintahkan dia nengok ke bapaknya. Nengok. Maka kata bapaknya, "Ati Abul Qasim." Kamu nurut tuh sama Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad. Maka anak Yahudi ini mengucapkan la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Masuk Islam. Bapaknya gimana? Bapaknya masuk Islam enggak? Enggak. Jadi ketika ada orang tua yang memerintahkan anaknya dengan perintah-perintah kebaikan, kemudian si ayah tidak melakukannya, terindikasi dengan apa yang telah dilakukan oleh dua orang Yahudi ini. Yang satu masuk Islam, yang satu tidak mau dalam perkara apa saja. Disuruh anaknya, nak, kalau azan ke masjid, ya, ke masjid. Sedangkan ayahnya tidak ke masjid. Jadi bikin rusuh yang di dalam masjid. Ini indikasi memerintahkan kebajikan, dia sendiri tidak melakukan. Bisa juga apalagi banyak contohnya. Anaknya ngerokok, marah bapaknya. Dimarahin dengan besar, dengan luar biasa. Setelah marah, ayahnya ambil rokok. Ini sifat Yahudi bukan? Sifat Yahudi. Bener gak Pak Haji? Nyuruh anaknya masuk pesantren biar belajar agama. Bapaknya gak pernah datang ke masjid belajar, menghadiri majelis ilmu. Ini juga terindikasi dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Anaknya suruh baik, dianya tidak mau. Seharusnya jadi sama-sama baik. Anaknya belajar di pesantren, dianya pun datang menghadiri majelis ilmu. Karena ini menyakup semua perkara. Dan para ulama ketika mereka akan memberikan nasihat, maka mereka sebelum memberikan nasihat, mereka amalkan terlebih dahulu pada diri mereka. Sehingga disebutkan bahwasanya Ibnul Jauzi adalah seorang orator hebat. Apabila beliau berkhutbah, maka hati-hati manusia beliau pegang. Menangis semua manusia. Dan ribuan orang masuk Islam di tangan beliau. Tentu
Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati mereka. Masuk sebabnya adalah nasihat-nasihat dari beliau. Ada seorang budak belian datang kepada Imam Ibnul Jauzi dengan mengatakan, "Ya Imam, saya ini kecapean. Majikan saya ini keras, saya susah. Tolong anjurkan manusia, tolong anjurkan sindir dalam kajian, dalam khutbah, supaya majikan saya itu memerdekakan saya." Maka si budak belian menunggu. Satu Jumat nggak dibahas. Jumat depannya lagi nggak dibahas. Kok nggak dibahas-bahas? Jumat berikutnya nggak dibahas. Begitu ketemu lagi ditanya, "Wahai Imam, wahai Syekh, apakah engkau lupa apa yang saya pesankan?" Apa kata Al-Imam? "Saya lagi nggak punya duit." Paham maksudnya? Paham? Sebelum maksud beliau, sebelum beliau memerintahkan manusia atau orang yang ada di hadapannya untuk memerdekakan budak belian, maka beliau sebelum memberikan nasihat mengamalkan terlebih dahulu. Ini mereka melakukan terlebih dahulu sebelum mengamalkannya. Sehingga di dalam api neraka ada orang penghuni api neraka yang keberadaan dia itu menjadikan orang-orang yang di dalam api neraka itu tercengang. Tunggu bayangkan. Ini orang-orang yang sudah masuk dalam api neraka, begitu masuk ke api neraka kaget. Ada orang yang begitu mereka melihat, mereka kaget. Kok ente ada di sini? Ente ada di sini. Kita sih biasa, bisalah. Macam-macam kita mah. Kok ente ada di sini? Maka kata orang ini, "Ana amurukum bil birri wala af'aluhu wa ana anhaakum 'anil syarri wa ana af'aluhu." Saya memerintahkan kalian terhadap kebajikan sedangkan saya tidak melakukannya. Dan saya melarang kalian dari kejelekan-kejelekan dan saya melakukan kejelekan-kejelekan tersebut. Sehingga ini ancaman bagi siapa saja. Bagi saya yang duduk di sini ataupun terkadang kita saling memberikan nasihat, maka hendaknya kita ketika memberikan nasihat jangan sampai nasihat yang kita berikan diselisihi oleh perbuatan kita. Kemudian syarat yang keberapa? Ketiga ya. Syarat yang ketiga, hendaknya berlemah lembut dalam memberikan nasihat. Berlemah lembut. Dengan menggunakan kata-kata yang baik. Kalau bisa diiringi juga dengan wajah yang tersenyum. Dan ketika memberikan nasihat, hendaknya menghormati dengan orang yang diberikan nasihat tersebut. Sehingga orang yang memberikan nasihat itu, walaupun apa yang dia nasihatkan baik dan benar, maka harus cara penyampaiannya pun harus benar. Harus dia menyampaikannya dengan lembut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa dan Harun, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena Fir'aun telah melampaui batas. Melampaui batas dengan apa? Mengatakan, "Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi." Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut, yang ungkapan-ungkapan yang baik. Mudah-mudahan dia itu ingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
mengucapkan perkataan lembut kepada orang yang telah mengatakan ana rabbukumul a'la. Maka bagaimana kita ketika bermuamalah dengan orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harus lebih lembut lagi. Perkataan yang baik haruslah diiringi dengan penyampaian yang baik juga. Tidak boleh ketika perkataan yang baik disampaikan dengan penyampaian yang salah. Sehingga ketika Aisyah radhiyallahu anha membela kehormatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ketika orang-orang Yahudi mengatakan kepada Nabi dengan mengatakan Assalamualaikum, seperti yang sudah kita bahas, mati kamu wahai Muhammad. Maka Aisyah radhiyallahu anha membalas dengan balasan yang sangat luar biasa dengan mengatakan alaikum ghadabullah wa alaikum la'natullah. Disebutkan ungkapan-ungkapan yang kebinasaan untuk orang-orang Yahudi. Maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah ditegur, alaiki birrifqi, hendaklah engkau itu wahai Aisyah untuk berkata dengan perkataan yang lembut. Fa innar rifqa ma, sesungguhnya kelembutan itu tidaklah ada di dalam sesuatu kecuali zanahu, menghiasi hal-hal tersebut. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha membalasnya dengan balasan yang keras, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Aisyah untuk berbuat dan berkata dengan perkataan yang lembut. Jadi ketika kita memberikan nasihat, diupayakan ketika memberikan nasihat dengan nasihat yang lembut, sehingga seseorang lebih mudah untuk menerima nasihat tersebut. Lembut ini artinya tidak membodoh-bodohi, diawali dengan makian-makian terlebih dahulu. Maka ini tidak boleh, harus disampaikan dengan cara yang baik. Syarat yang keempat, antakuna nasihatu mabniyah ala ilm, hendaklah nasihat itu dibangun di atas ilmu dan memahami maksud-maksud syariat, yaitu memberikan kemudahan kepada manusia dan menjauh dari takalluf, membebani diri, dan senantiasa memperhatikan keadaan manusia ketika menyampaikan nasihat kepada mereka seperti apa yang telah tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena nasihat itu adalah perkara yang baik, perintah kepada kebaikan. Maka orang yang memerintahkan kepada kebaikan haruslah mengetahui kebaikan itu apa. Ketika seseorang ingin memerintahkan kepada perkara yang khair, perkara yang bajik, yang itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka tidak boleh seseorang menasihati kepada orang lain untuk melakukan hal kebaikan tersebut kecuali dia mengetahui kebaikan tersebut. Jadi tidak boleh ketika seorang memberikan nasihat lebih-lebih dalam perkara agama kecuali haruslah memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku yang saya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang saya berdakwah. Ad'u ilallah, yang saya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya berdakwah kepada Allah ala basirah. Ketika saya berdakwahnya di jalan Allah
dan di atas basirah, di atas ilmu. Ilmu ketika menyampaikan, ilmu ketika mengatakan ini adalah perkara yang diwajibkan dan ini perkara yang diharamkan, harus memiliki dalil. Sehingga orang yang memberikan nasihat haruslah dibangun nasihatnya itu di atas ilmu. Dia ketika menyampaikan mengetahui bahwasanya syariat itu senantiasa memerintahkan kita untuk memperhatikan hal-hal yang dimudahkan untuk manusia, untuk kita memperhatikan keadaan orang. Sehingga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah kalian bertutur kata dengan perkara-perkara yang kalian tidak ketahui. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya telinga kita, mata kita, hati kita semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita memberikan nasihat harus dilihat keadaan orang bagaimana, lagi bisa menerima ataukah tidak. Nanti akan disebutkan di poin yang ke-6. Poin yang syarat apa poin? Syarat ya, masih syarat. Syarat yang keberapa? Kelima ya. Nasihat itu hendaknya diberikan secara rahasia apabila yang berkaitan dengan perkara-perkara yang batil. Dan ini perbedaan antara nasihat dengan bukan nasihat. Celaan dilakukan di hadapan orang lain. Adapun nasihat ketika memberikan diupayakan untuk nasihat tersebut diberikan antara dua orang saja, yang memberikan nasihat dan yang dinasehati. Karena apabila dia memberikan nasihat di hadapan orang, maka ini lebih mendekati bahwasanya dia itu mencela orang tersebut di hadapan orang lain. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama, man wa'adha akhahu sirran faqad wa'adhahu wa zanah. Siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya dengan sembunyi-sembunyi, faqad wa'adhahu wa zanah, maka dia telah memberikan nasihat dan telah melindungi kehormatannya. Wa man wa'adhahu alaniyatan faqad fadahahu wa syanah. Dan siapa yang menasehati seseorang di hadapan orang lain, maka faqad fadahah, dia telah melakukan fadhihah, menampakkan aib yang ada pada diri orang yang dinasehati. Wa syanah, dan melukai kehormatannya. Jadi itu semua tidak terjadi, menampakkan kekurangan orang, menodai kehormatan orang, apabila ketika seorang memberikan nasihat dengan cara menjadi suatu rahasia antara orang yang dinasehati dengan orang yang memberikan nasihat. Lebih-lebih yang berkaitan nasihatnya dengan penguasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba an yansaha lidhi sultanin falyakhudh biyadihi wa la yubdihi alaniyatan. Siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, maka hendaklah ketika memberikan nasihat kepada penguasa dengan cara sembunyi-sembunyi. Dipegang tangannya, diberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Tidak memberikan nasihat kepada penguasa di hadapan orang banyak, harus sembunyi, rahasia antara orang yang dinasehati, lebih-lebih orang yang memiliki kedudukan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in qabilahu fadzak, apabila dia menerima nasihat tersebut, maka sudah selesai tugas engkau. Apabila tidak menerimanya pun sama, telah selesai tugas engkau. Jadi memberikan nasihat lebih-lebih kepada penguasa ataupun kepada orang yang memiliki kedudukan, ataupun misalnya kepada ustadz, kepada ulama misalnya, maka hendaknya ketika memberikan nasihat hendaknya dengan cara yang menjadi suatu kerahasiaan antara yang memberikan nasihat dengan orang yang dinasehati. Akan tapi jangan sampai setelah memberikan nasihat
Ini walaupun antara kita saja setelah memberikan nasihat, kita bikin status, ya kan? Alhamdulillah si fulan yang lagi viral permasalahannya sudah saya nasihati. Maka ini sama saja. Dia menunjukkan kepada orang lain bahwasanya dia telah memberikan nasihat, dan ini pun harus dijauhi. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ta'ammadni binushika fin firadi wa jannibni nasihata fil jama'ah fa inna nusha bainan nasi naw'un minat tawbihi la arda istima'ah fa in khalaftani wa asaita qawli fala taghdab id lam talqa ta'ah. Kata Imam Syafi'i, usahakanlah ketika engkau memberikan nasihat kepadaku dikala aku sendiri, jauhilah nasihat kepadaku ketika saya bersama dengan orang lain, karena nasihat di tengah-tengah orang lain itu termasuk dari mencela, dan saya tidak akan ridha untuk mendengarnya, akan saya lawan. Fa in khalaftani wa asaita qawli, apabila engkau menyelisihi apa yang telah saya ucapkan dan engkau pun menyelisihi perkataan saya, fala taghdab idza lam talqa ta'ah, maka jangan marah ketika nasihat yang kau berikan kepadaku tidak akan saya turuti dan akan saya bangkang, dan saya tidak akan mendengarkannya. Walaupun orangnya itu nasihatnya ikhlas, walaupun orangnya ketika memberikan nasihatnya itu orang yang diberikan nasihat itu butuh, akan tetapi ketika caranya itu memberikan nasihat di hadapan orang, lebih-lebih diberikan bentakan-bentakan dengan kata-kata kasar, apalagi muqaddimahnya ada bahlul, tolol dan lain-lainnya, antek-anteknya, maka itu walaupun keinginannya baik, niatnya baik, maka tidak mungkin diterima oleh orang yang mendengarnya. Yang keenam, hendaknya ketika memberikan nasihat memperhatikan waktu yang sesuai dan tempat yang sesuai ketika memberikan nasihat atau keadaan orang yang diberikan nasihat, ataupun memperhatikan kedudukan orang yang akan kita berikan nasihat. Karena Rasulullah katakan, anzilun nasa manazilahum. Jadi berikanlah kedudukan orang, bermuamalahlah kepada orang lain sesuai dengan kedudukan mereka. Jangan serampangan kita jadikan sama saja semuanya. Yang ketujuh, at-tathabbut qabla an-nasihah. Hendaknya bertathabbut. Apa tasabbut? Memastikan bahwa apa yang akan kita berikan nasihat, perkara-perkara yang sudah kita garis bawahi dari orang tersebut benar-benar ada pada orang yang akan kita nasihati. Dan kita pun tatsabbut, memastikan bahwasanya orang tersebut membutuhkan nasihat. Jangan sampai ketika kita akan memberikan nasihat kepada seseorang, kemudian apa yang akan kita berikan nasihat kepada orang tersebut tidak taunya tidak pernah dilakukan oleh orang tersebut. Harus kita perhatikan benar tidak orang tersebut melakukan apa yang kita anggap dia melakukannya. Atau bahasa gampangnya, kita yakin terlebih dahulu bahwasanya orang yang akan kita berikan nasihat benar-benar di atas kesalahan yang akan kita berikan nasihat kepadanya. Paham nggak? Dalilnya apa? Apabila sebutkan dalil nanti lebih mudah. Dalilnya apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas mimbarnya memberikan khutbah, kemudian ujug-ujug ada yang datang, kemudian langsung duduk. Seharusnya orang datang masuk masjid, apa terlebih dahulu yang harus dilakukan? Salat dua rakaat tahiyatul masjid. Orang ini begitu datang langsung duduk. Apakah Rasulullah langsung menyuruhnya untuk salat? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan nasihat? Tidak. Yang Rasulullah lakukan terlebih dahulu apa? Bertanya terlebih dahulu, memastikan orang ini di atas kesalahan ataukah tidak.
Asallaita rak'ataini ya fulan. Apakah engkau ini telah salat 2 rakaat? Rasulullah memastikan, engkau sudah salat 2 rakaat belum tahiyatul masjid? Bisa jadi orang ini salat di tempat yang tidak dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi di selasar, bisa jadi di belakang tiang, atau di belakang orang yang tinggi besar, yang sama juga salat misalnya. Bisa jadi tidak kelihatan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memberikan nasihat kepada orang yang ada di hadapannya, memastikan terlebih dahulu bahwasanya orang yang ada di hadapannya itu benar-benar melakukan kesalahan dan membutuhkan nasihat. Kemudian Rasulullah berikan nasihat. Cukup ya? Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.